si Polygon ngontek gua. Kita mau kerjasama untuk bikin konten-konten kayak gitu. Yoi. Jadi hari ini menarik nih. Hari ini ketemu sama Rio. Ternyata gue dapet insight menarik lah tentang perjalanan dia, gimana bisa jadi konten kreatornya Polygon. Oh, ternyata hobi kalau dijalanin dengan sungguh-sungguh bisa jadi sesuatu. Bumper dulu. Wit. Pertama kali rodaling sama Polygon tuh. Ini pas waktu itu gue baru sepedaan. Polygon kan Rodaling bikin itu apa namanya? Bikin sayembara, bikin giveaway yang di Diore XT satu set itu tuh. Satu set. Nah, gue bikin video tuh di situ tuh. Bikin video gue menang, gue dapet full group set. Ya. Full Diore XT waktu itu pas bener-bener baru launching. Itu mungkin nilainya sekitar 12 jutaan kali. Orang lengkap cuma dari brake set, hub depan belakang, terus apa namanya? Oh, full group set. Full group set semuanya itu yang ada di sepeda gue itu. Semuanya Kan Diore XT itu. Sprocket juga dapat. Sprocket semuanya om, hub terus cakram, brake set. Oh, dapat itu juga, dapat rotor juga. Dapat rotor juga, rotor yang depan tuh kan. Rotor yang depan kan susah banget tuh nyari rotor yang kayak gitu tuh. Ya, itu yang kecilnya itu. Kalau yang belakang gue ganti tuh gara-gara kemarin gue ganti hub. Dapat semuanya satu grup set. Sepeda gue Premier Polygon. Dapat grup set kayak gitu. Gue langsung pikir kan waktu itu kan, ini masa mau gue pasang di Premier? Kan nggak mungkin kan. Nah, habis itu gue nyari duit. Habis itu si Polygon keluarin ini lagi pas ulang tahun 30 tahun. Polygon bikin ini giveaway lagi, suruh bikin video yang 3 pemenang terbaik tuh dapat 10 juta. Gue bikin lah, gue kumpulin, gue kenal Dado tuh pertama di situ tuh. Jadi gue kontak temen gue si Haris, cari 5 orang yang punya Polygon, gue butuh 4 lagi kayak gitu. Nah, salah satunya si Dado tuh, nggak kenal gue sama sekali, nggak kenal sama Dado. Tuh satu lagi orang mana. Jadi gue cuma bawa 2 orang, 3 orang gue nggak kenal. Ketemu di Bukit Batu om, langsung ketemu di Bukit Batu. Gue ngomong, ya gue mau bikin kayak gini. Ini kalau menang dapat 10 juta. Kalau emang kita menang dapat 10 juta, gue kasih lo sejuta. Sisanya buat gue gitu sama Haris. Dan ini nanti pemenangnya juga bakal diajak 2 orang, diajak ke Sidoarjo sana ke factory-nya Polygon. Nah, nanti kalau yang dapat ini yang pergi gua sama Haris, lo mau apa enggak? Ayo mau. Udah gua kerjain tuh seharian syuting di Bukit Batu, menang om. Menang, dapat 10 juta. Oh, udah dapat 10 juta. Gue berangkat ke sana, bocah gue bagi sejuta semuanya. Nah, pulang dari sana, si Polygon ngontek gua. Kita mau kerjasama untuk bikin konten-konten kayak gitu. Terus gue tawarin kita ketemuan kontennya mau gimana. Terus akhirnya udah ketemu 12 konten selama 1 tahun kayak gitu. Gue dapet harga lah tuh. Gue dapet harga bla bla bla. Mungkin waktu itu sekitar berapa ya? Pokoknya gue dapet sepeda ini tuh dari itu. Jadi gue dapet sepeda ini. Jadi bayarannya tuh waktu itu sepeda N8. Gue milih N8. Terus full bike N8. N8 udah berapa waktu itu? 35 ya? 35. Terus gue minta ini om, apa namanya, Thule roof set. Thule roof set itu kan Rodaling jualan tuh, yang buat bawa sepeda. Gue bawa itu semua dari situ tuh. Mungkin harga-harganya sekitar 13 jutaan lah satu set itu. Nah, sisanya cash. Tapi ya sepeda dapatnya lama. Pas gue udah ngerjain 8 video baru cair sepedanya. Jadi gue kejar tuh. Jadi ya ini yang gue pakai nggak ngeluarin duit tapi ngeluarin kerjaan itu. Habis itu berlanjut lagi 12 konten lagi. Tapi udah duit semua, soalnya gue udah nggak pengen apa-apa lagi kan. Kontennya di TV apa di sosmed? YouTube-nya Rodaling sama YouTube-nya Polygon. Itu bikinan lo berarti. YouTube-nya Rodaling sama Polygon. Dikasih remark nggak bawa? Nggak ada. Ini posesinya. Iya, udah punya sana, udah punyanya sana. Mereka kan bayar dia. Apa saja biar promosi juga. Nggak mau deh pasti Polygon. Oh, tahu ini Rio yang ini nih ya. Nggak mau mereka. Jadi itu pertama itu ya dari situ gue bisa pakai sepeda ini dari situ. Sebelum Rodaling ini lu udah pernah bikin konten sepeda? Belum. Jadi bener-bener konten sepeda pertama gue itu tuh yang buat ini apa namanya? Yang buat XT tadi tuh. Iya, buat XT itu nih gue kasih tahu nih, masih ada di Instagram gue. Dan itu gue nggak niat Jadi gue datang ke mana tuh? Cihuni. Gue cuma bawa drone doang.
Dan gue masih pakai Premiere di Cihuni kan ada double drop tuh itu ngerti ya. Gue nggak berani di situ kan, jadi kayak gini. Diserem lah. Iya, ih gila nggak berani gue kayak gini. Itu terus gue balik nggak jadi ngonten ya. Terus abis itu gue mikir lagi, nih kalau gue nggak berani ambil drop ini, gue kan nontonnya waktu itu Ageng kan udah main-main di situ kayak gue pengen banget kayak dia kayak gitu bisa loncat. Pakai apa di situ? Udah pakai apa? Udah T8 dia, udah T8. Oh, udah berani lah ya. Iya, orang gue nonton dia, gue sepedaan tuh pokoknya pas lagi cari sepeda ya nontonnya dia lah. Nontonnya Ageng sama Maju Royal. Oke, Juragan. Nah, gue kayak gini, gue pikir ini kalau gue nggak berani ambil dropan ini, gue nggak mau ambil sepeda, jadi gue harus berani biar gue main sepeda. Terus handphone gue pegangin Haris, fotoin gue loncat. Pas udah loncat, gue loncat 1, loncat 2, di ujung gue teriak sekenceng-kencengnya. Wow, nah itu yang bikin menang kayaknya deh. karena ini apa namanya? Gue ngeluarin emosi di situ Om. Itu video nggak ada musiknya, nggak ada apa-apanya, bener-bener cuma gue riding doang pakai Premiere. Menang. Lu bawa drone. Bawa drone, iya drone doang sama handphone. Terus gue ke situ lagi baru bawa kamera, jadi tag-nya 2 hari, 2 kali. Cuma video cuma singkat banget, nggak sampai 1 menit kalau nggak salah deh. Nah sejak pandemi ini tuh gue belum pernah tuh Om ngerjain yang corporate lagi tuh. Jadi bener-bener stop tuh yang biasanya sebelum pandemi tuh gue hampir tiap minggu gue pasti gitu. Kalimantan, Sumatera, Jayapura gitu. Tapi pas pandemi ini enggak, udah bener-bener di Jakarta doang ngerjain poligon doang. Ngaruh banget pandemi ya. Ngaruh banget. Terakhir kemarin tuh pas Oktober tuh udah mulai masuk lagi kerjaan dari Malaysia. Jadi PH Malaysia bikin ini apa namanya? Kayak semacam corporate video lah itu. Jadi perusahaan Malaysia dia bikin pabrik sawit di Kalimantan, di Balikpapan, di Balikpapan. Nah, gue nggak ngedit tuh, gue cuma syuting doang. Jadi gue syuting doang, setelah selesai syuting gue kirim ke sana hasilnya. Biar mereka ngedit karena yang hire gue tuh PH. Jadi PH, Bu. Jadi perusahaan Malaysia udah hire PH di Malaysia. Nah, PH Malaysia nyari videografer di Indonesia. Itu juga sama. Kalau gue tahu nih dia tahu gue dari mana. Dia tahu gue dari ini The Forest Trust, TFT. TFT tuh apa namanya? NGO lah. NGO di Indonesia ada, di Malaysia juga ada gitu. Dan TFT yang Malaysia pernah pakai PH ini. Jadi nanya di Indonesia kenal nggak? Oh kenal, ada nih si Rio. Ya udah kayak gitu. Kok nggak bikin konten aja ya? Makanya itu gue lagi. Dia kan skill ada nih, ya kan? Bikin apa? Konten creator. Oh. YouTube. Gue ini apa namanya? Tapi lo berat di waktu bakalan. Karena dia kan Sebenarnya sih kalau sekarang ya kan? gue males konsistennya. Betul. Males konsistennya kalau misalnya harus seminggu ini. Makanya gue mendingan gue bareng sama tuh yang Bromo MT Bromo keluar, Poligon MT Bromo keluar, gue dipanggil ke sana. Karena selama ini gue udah kerja sama Poligon. Nah gue kesana, gue bawa GoPro doang, gue mau konten lah udahlah dari awal sampai akhir gue bikin 2 episode kan waktu itu. Tuh kalau nggak salah yang di Bali ya? Bromo. Yang di Bromo. Iya. Jadi dia launching namanya Bromo, launchingnya di Bromo juga. Yang di Bali tuh 691. Baru kemarin ini. Kalau Bromo itu kenapa dipilih situ? Karena kalau lu pakai ginian doang mati lu. Iya di Bromo pakai nggak pakai e-bike mah. Nggak pakai e-bike mati. Tapi lu pedalin. kecuali kalau bikepacknya. Kalau yang loading, kalau misalnya mau tawafin Bromo, nggak selesai sehari kali itu. Nah itu waktu itu gue tawaf tuh bener-bener dari titik A muter ke titik A lagi. Dan itu kan e-bike pun tetap capek kan? Tetap. Cuma mungkin waktunya gitu. Jadi misalnya kalau pakai sepeda biasa bisa sehari belum selesai, ini setengah hari udah selesai, udah kayak gitu aja deh. Makanya e-bike itu membuat kita mungkin aja karena kita jadi ini yang gue perlu edukasi terutama komunitas kantor gue gitu. Dia bilang ngapain lu beli e-bike? Dengan motor gitu. Digas doang. Gak bisa digas gue bilang. Pada asis tuh lo tetap pedal. Itu gue udah berkali-kali waktu itu juga kan pas kita dipinjemin dari e-bike arena kan gue udah ngomong kayak gitu juga. Gue ngomong pengalaman gue pakai Bromo itu juga udah gue edukasi berkali-kali, orang tetap aja di bawah di komen apa namanya ya, komennya banyak yang itu buat orang tua, itu buat udah yang ini ya kayak gitu. Itu bisa berapa kilo? 100 kilo? Ya cuma 100 kilo ya misalnya gitu ya. Tapi kan mereka lupa begitu baterainya habis lu tetap bisa digoes. Iya. Cuma sepedanya lebih berat aja. Tapi tetap lu bisa kayak sepeda biasa. Dan masih banyak yang nggak ngerti teknologi pedal assist, taunya turtle.
Kalau MTB mana ada yang throttle kan, yang Iya. MTB beneran e-bike kan, beneran dia bantu Beneran aja. ada Dan throttle. dan kalau lo enduro beneran kan gak ada loadingannya, bisa mati kita kalau lo bayangin aja Pinang 3 kali kagak pakai loadingan kan. Selesai. Nah di sana makanya di luar negeri e-bike lagi naik daun karena mereka jarang ada banyak trek yang bike trek nggak ada loadingan. Iya. Jadi Ya bener-bener trials, natural trials itu bukan bike park. Iya. Whistler pun nggak semuanya treknya ada loadingan. Kan? Iya. Gila kalau Whistler ya, kalau kata orang dia beli bike pass di sana sebulan nggak keluar lagi satu bike pass itu karena treknya ada 70 berapa gitu. Buset. Jadi selain yang terkenal itu ada juga yang single tracknya, yang trialsnya. 70 berapa trek turun itu bukan trek naiknya, trek turunnya. Gila. Tapi mahal banget loh. Mahal banget. Mahal banget. Jadi Dan makanya orang nggak ada yang sehari ke sono kalau udah beli bike pass udah nginep itu lah, ada itu camping. mahal Iya, banget iya. itu. Jadi kalau Udah kayak dibilang homestay gitu. gue pernah ngobrol sama Om Zendi tuh, Renan Zendi, desainernya Polygon. Dia udah pernah ke sana, di sana bener-bener komersil banget, semuanya komersil banget tuh di situ, di Whistler itu. Jadi ya pokoknya apa-apa bayar, terus mahal banget ya gitu aja deh. Apa-apa Orang bayar kan terus dia mahal sendiri, banget. Dia udah nabung nih, sepeda udah ada ya, dia nabung kalau buat beli bike passnya. Berapa ya bike pass, dia nggak mau pulang, akhirnya dia nenda aja sih, Iya. di acak-acak beruang katanya. Akhirnya dia nginep di toko atau di tato karena takut ada beruang katanya. Bagus nggak mati dia. Akhirnya dan pacar orang sono, Iya. Nah, tinggal sono dan akhirnya kerja di sono jadi apa? Jadi MC-nya Pink Bike ya. Siapa? Yang cewek itu ya. yang cewek. Oh Dia si pernah ini ngomong. si Christina. Nah, dia pernah Iya iya iya. Katanya nekat nih, Iya. Whistler tuh nekat. Sampai akhirnya dia pergi ke Whistler nggak pulang sampai sekarang bertahun-tahun. Iya, terus udah jadi orang sana. Iya, Dan sebenarnya tuh di Whistler itu main sepeda doang tuh. kan busy ya itu ya, bisnis Columbia itu di luar bike park tuh banyak banget ininya. Trails yang natural. Iya. Banyak banget itu. Maka kalau nonton Remy Taylor nggak? Iya. Remy Taylor tuh kan udah semuanya itu yang bukan bike park kan banyak banget, itu juga bagus-bagus banget itu. Kadang dia bosan juga kan. Iya. Oh bosan di sini. Masalahnya kita mah nggak mungkin bosan ya. kita paling tinggi gua rasa ya, paling hebat aja red line lah, paling hebat kali ya kalau double diamond. black. Double black diamond udah jangan lah, nggak bakal bisa ya kan. Red line juga kayaknya ragu tuh bisa banget. Makanya kayaknya di single tracknya doang. Kayaknya kering deh El, nggak nempel kayaknya deh El Ayo sama aku main El. ini loh.